Begini urutan berkas lamaran kerja yang lengkap dari awal sampai akhir nanti akan saya coba bantu jabarkan dan kasih tips triknya agar bisa di-hire atau di-notice oleh recruiter. Bagi kalian yang memang masih fresh graduate ataupun kalian experience dan masih mengalami kesulitan saat mencari pekerjaan atau saat mengirimkan lamaran dan nggak ada panggilan sama sekali, mungkin bisa saja berkas lamaran kalian itu ada yang kurang atau salah gitu ya. Nah, di sini saya ingin share sedikit terkait berkas lamaran kerja yang biasa saya lakukan dan alhamdulillah tembus di beberapa perusahaan ternama dan itu posisi seperti manajemen trainee mayoritas, ada di Mr. DIY, ada di Indogrosir, ada di Wings, ada di OT, ada di Sinar Sosro, ada di Bisnet, ada Dua Kelinci dan lain sebagainya yang bisa silakan kalian ikuti. Tapi jangan di skip videonya karena di sini setiap menitnya, setiap detiknya itu penting. Baik, untuk dari urutan berkas lamaran kerja yang perlu kalian ketahui itu gambaran besarnya seperti ini. Ada sekitar 11 berkas lamaran kerja. Nah, di sini sudah saya drop atau plot dari awal sampai akhir. Yang pertama itu ada CV, lalu surat lamaran kerja, pas foto, ijazah, transkrip nilai, dan untuk 6 ini opsional. Silakan kalau misalkan opsional itu terkait misalkan seperti KTP, KK, kalau misalkan kalian terkait privasi dan itu penting, maka kalian bisa lampirkan KTP KK itu saat nantinya pemberkasan saja. Lalu paklaring silakan kalian lampirkan ini sebagai nilai tambah. SKCK silakan kalian lampirkan juga jika punya SKCK aktif. Lalu surat keterangan sehat dan portofolio jika kalian mendaftar ke posisi-posisi tertentu seperti desain grafis, video editor, audio editor, dan kalian butuh menyertakan portofolio, silakan lampirkan, tapi kalau nggak butuh ya nggak usah. Dan yang terakhir adalah sertifikat pendukung terkait posisi yang kalian lamar atau yang kalian apply. Jadi di sini ada 11 dan di sini ada opsionalnya ada 6. Maka di sini ini ada 5, 6, 12. Opsionalnya itu ada 6. Jadi yang kalian wajib lampirkan itu 6 gitu ya. 6 wajib, 6 opsional. Nanti silakan kalian sesuaikan aja. Nah, ini adalah urutan berkas lamaran kerja yang akan kalian lampirkan dalam satu dokumen atau satu dokumen PDF saja. Itu cukup. Lalu bagaimana cara untuk menerapkan atau implementasinya adalah silakan kalian siapkan ke dalam salah satu folder terlebih dahulu. Kalau di HP ataupun di komputer, laptop, silakan kalian sediakan salah satu folder yang untuk kalian itu apply. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah menyertakan beberapa ya. Dan pastikan untuk dokumen-dokumen sudah kalian rapikan ke dalam dokumen PDF semua. Jangan ada yang Word, jangan yang ada JPG, jangan yang PNG, tapi sudah formatnya PDF semua. Oke, portable dokumen format PDF, silakan kalian jadikan PDF. Nah, oke, setelah itu kalian tidak akan mengirimkan kayak gini satu persatu jadi 6 dokumen. Ini ada berapa? 7 dokumen enggak, tapi kalian silakan Google, lalu kalian cari yang namanya Merge PDF. Nah, Merge PDF ini adalah tools yang digunakan secara online untuk menggabungkan beberapa PDF itu menjadi satu. Nah, nanti kalau sudah digabungkan menjadi satu, itulah yang namanya berkas lamaran. Berkas lamaran lengkap itu apabila kita menyertakan berkas dengan lengkap gitu ya. Jadi kalian sudah harus pahami dulu terkait mengenai fundamentalnya sampai sini. Oke, silakan kalian pilih saja beberapa tools atau provider penyedianya. Saya pakainya I Love PDF biasanya, ilovepdf.com. Oke. Nah, silakan kalian langsung drag and drop atau kalian masukkan ke sini. Oke. Nah, kalau diperhatikan ini adalah urutan dari awal sampai akhir, dan yang kalian perlu perhatikan yang paling utama, yang poin pertama itu adalah CV, bukan surat lamaran kerja. CV sebagai salah satu tanda agar HRD itu ngelihat mengenai sekilas tentang diri kalian. Kalau surat lamaran kerja itu baiknya ditaruh ke halaman kedua saja, karena memang surat lamaran kerja yang notabene template-nya kayak gitu aja. Saya ingin mendaftar di posisi ini, berikut terlampir apa-apa gitu. Nah, yang paling penting adalah CV. Silakan kalian masukkan nomor 1, dan inilah pentingnya CV di sini. Karena CV itu berada di paling depan, halaman paling depan, halaman awal,
maka kalian perlu membuat CV yang terbaik atau CV yang berkualitas. Itulah pentingnya CV, agar kita itu bisa dinotis oleh HRD terlebih dahulu. Itulah mengapa banyak orang yang nggak pernah dipanggil untuk interview, nggak pernah dipanggil untuk wawancara ya, karena CV kalian itu kurang menarik. Nah, kalau misalkan kalian butuh CV, nanti silakan kalian bisa hubungi saya di website bacakerja.com. Di situ nanti ada CV yang sudah saya siapkan yang mungkin membantu kalian, dan kalian juga bisa bebas untuk berkonsultasi dengan saya bagaimana cara membuat CV yang bagus, menarik, dan rata-rata notabene saya juga tembus di beberapa perusahaan besar. Nanti kalian bisa lihat sendiri di website. Oke? Nah, ini kita urutkan ya. Kita kembali lagi ke merge PDF ini atau gabungkan PDF. Yang pertama CV, oke, sudah benar. Lalu yang kedua tadi apa? Surat lamaran. Kita pindah ke sini, drag ke sini. Lalu ijazah dan transkrip nilai saya jadikan satu. Ini jadi 3 lembar ini ternyata. Transkrip nilainya 2 lembar. Lalu di sini ada pas foto. Pas foto tadi di pas foto terbaru di sini. Pas foto terbaru ternyata bagian halaman 3, lalu ijazah dan transkrip nilai, dan ini sertifikat pendukung. Silakan kalian sesuaikan aja, ini sebagai salah satu contoh aja ya, begitu. Ini halaman pertama CV, lalu surat lamaran kerja, pas foto terbaru, ijazah dan transkrip nilai. Lalu di sini ada sertifikat pendukung, ada sertifikat TOEFL, ada sertifikasi dari Google Analytics, ada digital citizenship dari Microsoft. Oke, kalau sudah silakan kalian merge PDF atau untuk gabungkan PDF. Oke, sambil kita tunggu sebentar ya. Oke, kita coba download terlebih dahulu. Nah, ini ya. Kita sudah berhasil mendownload. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk berkas lamaran lengkapnya. Silakan kalian bisa lihat di sini ada 10 lembar gitu ya. Ada 10 lembar. Ini untuk yang pertama CV, yang kedua halaman kedua CV juga, terus surat lamaran kerja, pas foto terbaru, ada ijazah, ada transkrip nilai, terus juga ada TOEFL klien, ada sertifikasi gitu ya bentuknya. Ada yang memang formatnya vertikal, ada yang formatnya horizontal, itu nggak menjadi masalah. Dan tapi ini akan menjadi kendala lagi karena biasanya perusahaan itu meminta hanya untuk berkas lamaran lengkapnya adalah maksimal 1 MB. Tapi kebetulan yang di generate tadi menjadi satu berkas tadi hanya menjadi 1,2 MB. Dan ini over 200 KB atau 0,2 MB. Maka kita coba untuk bisa kompres. Oke, kita coba kompres. Ini belum selesai. Setelah kalian merge PDF-nya, lalu kalian kompres PDF-nya. Oke, silakan kalian cari kompres PDF, lalu pilih yang ilovepdf.com juga. Ini kompres PDF kalau jika berkas kalian itu lebih dari 1 MB. Kalau berkas kalian itu nggak sampai 1 MB, di bawah 1 MB, silakan kalian nggak usah ikut step ini. Ini sebagai jaga-jaga saja. Lalu silakan kalian masukkan di sini ya. Tadi yang sudah Oke. Nah, silakan kalian masukkan ke sini. Ini 1,24 MB ya dengan 10 halaman. Ini kita kompres dengan formatnya ada extreme, ada recommended, ada less compression. Kita pilih yang recommended saja. Lalu kita pilih yang kompres PDF. Nah, tadi dari 1,24 MB jadi 700 KB. Oke, jadi ini lebih aman, lebih secure di bawah 1 MB karena notabene rata-rata mayoritas itu HRD membutuhkan berkas lamaran itu jangan melebihi 1 MB karena nanti saat diunduh atau saat preview oleh mereka itu akan terasa berat. Dan makanya itu kita antisipasi dengan kompres PDF ini. Jadi kita dapatnya 700 KB. Nah, sampai sini masih belum selesai dan ini adalah tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir ini, nah kita buka filenya. Ini tahap yang terakhir adalah jangan namai seperti ini. Silakan namai berkasnya seperti sesuai dengan format lamaran yang dibutuhkan. Katakanlah misalkan posisinya apa? Manajemen Habibul Al-Faruq, manajemen trainee gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan format lamaran dari perusahaan yang dituju gitu. Dan nanti formatnya itu Habibul Al-Faruq Strip Management Trainee dan isinya berkas-berkas seperti ini.
sudah jadi satu halaman untuk semua berkas yang ada. Begitu urutan berkas lamaran kerja yang lengkap dari awal sampai akhir. Ada 12 berkas yang perlu kalian perhatikan dan 6-nya itu opsional. Silakan bisa kalian sertakan atau enggak. Jika dari kalian ada yang ingin didiskusikan, silakan drop aja di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng.